Oke, kalau begitu kita masuk ke bab selanjutnya. Ya, kemarin kita sudah bahas unsur nih. Ya, masih ingat unsur? Ada berapa buah? Unsur ada berapa kemarin? 2. Ada 2. Unsur itu kemarin ada 118. Dan dibagi jadi 3 jenis. Ada logam, non-logam, sama metaloid. Kemarin kita sudah bahas bedanya logam dan non-logam ya. Kalau metaloid kayaknya kita nggak bahas di sini. Ya, di next jenjang. Terus penulisan. Ya, penulisan kemarin gimana? Masih ingat penulisan? Ada yang berapa huruf, berapa huruf? 1 huruf sama 2 huruf. Ya, 1 huruf. Ada yang 1 huruf. Kalau misalnya huruf depannya sama, maka kita lihat huruf keduanya. Contoh misalnya kayak helium. Ya, helium. Sama satu lagi hidrogen misalnya gitu ya. Hidrogen dia tulisannya adalah H. Helium kalau kita tulis H bingung kan? Oh, H sama gitu ya. Nah, kalau helium kita lihat huruf keduanya, maka HE gitu. Terus misalnya ada lagi raksa ya, kita sering dengar kata raksa. Raksa itu ada di dalam termometer ya. Raksa itu nama bahasa latinnya adalah hidra ya, bukan hidragirum ya, hidragirum. Nah, depannya H juga. Kok bukan Y, Pak? Gitu ya. HY gitu. Nah, kalau yang dia raksa ini itu yang ketentuan ketiga. Jadi kalau misalnya huruf pertama atau huruf keduanya sama gitu, kita cari huruf yang istimewa di antara di dia. Itu HG. Begitu. Dan mungkin beberapa dari kayak klorin misalnya gitu ya. Klorin itu namanya klorium, klori, klorium ya. Bentar, saya salah tulis nih nanti di sini jelek. Klorium. Nah, kalau klorium dia hurufnya Cl. Tuh, kenapa, Pak? Karena ini misalnya ada kalium. Bentar, saya cek dulu. C itu. Oh, sorry, karbon. Ada karbon. Ya, karbon. Bahasa latinnya adalah karbonium. Karbon. Nah, kalau karbon ini dia C. Kayak gitu. Terus ada lagi kalsium. Kalsium itu ya kalsium ya. Nah, kalau kalsium dia ininya adalah Ca, huruf pertama dan huruf kedua. Kayak gitu. Maka si Cl ngalah. Gitu ya, si klorium pakai Cl. Kayak gitu. Itu contoh. Pak, saya izin ke toilet ya, Pak. Oke, silakan. Itu ya, ini tentang unsur. Pak, apakah harus dihafal semua? 118-118-nya? Enggak, saya tidak mewajibkan. Tapi kita harus tahu unsur-unsur yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, kayak oksigen, nitrogen, hidrogen, besi, aluminium, ya, emas, helium, kalsium. Nah, itu kan kita sering banget ketemu ya. Ada yang belum pernah ketemu aluminium sama sekali selama hidup? Pasti pernah ya? Ya. Kalau yang nggak tahu aluminium ada di mana, itu ada di dalam chargeran. Nah, chargeran di dalam karetnya itu ada aluminium. Terus ada karbon, ya. Kita sering dengar karbon dioksida gitu kan. Nah, berarti ada karbon. Terus belerang, ya. Belerang biasanya untuk perawatan kulit. Tuh.
Ada klor tadi, klorium, terus ada perak, ada besi, ada seng, ada raksa. Nah, itu kita sering banget, mungkin sering banget, enggak, mungkin kadang-kadang dengar gitu ya. Seng, oh seng kok saya pernah dengar ya di mana ya? Gitu. Mungkin buat teman-teman yang pernah dengar di material, seng itu sering banget gitu ya, untuk bahan bangunan, dijualnya di toko bangunan biasanya. Tembaga, wah tembaga sering banget juga nih dengar. Itu tentang unsur. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya senyawa. Apa sih itu senyawa? Ya, senyawa itu ya kan kalau kita biasanya punya prinsip nggak kenal maka tak sayang gitu ya. Kalau di sini tak kenal maka tak paham. Senyawa itu adalah dia zat. Itu zat yang tersusun atas ya dua. Nah, dua apa sih? Dua unsur atau lebih. Jadi kalau satu unsur aja dia nggak masuk. Ya, dengan perbandingan tetap. Maksudnya perbandingan tetap kayak gimana, Pak? Nanti kita bahas. Perbandingan tetap dan terbentuk melalui reaksi kimia. Oke. Reaksi kimia kayak gimana sih? Nah, kita akan bahas di sini. Dua unsur atau lebih. Jadi kalau tadi ada unsur misalnya ada hidrogen, ada oksigen gitu ya, digabung. Terus misalnya ada karbon, ada oksigen digabung. Kayak gitu. Contohnya yang sering kita dengar nih, ini ada contoh ya, contoh sederhananya itu misalnya ada CO. Pernah dengar CO? CO apa? CO nggak tahu, Karbon Pak. dioksida ya? Karbon monoksida. Tuh. Maksudnya gimana, Pak? Oke, kita ambil satu contoh, ini aja karbon monoksida. Zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih. Kira-kira dia dua unsur atau enggak? Ada unsur apa aja sih di sini? C itu punya siapa kemarin? Guys, C itu punya siapa? Reiko deh, Reiko. Reiko, C itu punya siapa? Karbon dioksida. C itu karbon aja. Ya, karbon dioksida masuknya unsur. Nah, itu kita bahas nanti. O punyanya siapa? O. Oksigen. Oke, itu punya oksigen. Dua unsur ya, udah masuk ya. Jadi itu benar-benar ya. Dengan perbandingan tetap, maksudnya perbandingan tetap itu gimana sih, Pak? Oke, kita bedakan dengan ini. Kalau misalnya C-nya 1, O-nya 2, maka kita sebutnya bukan karbon monoksida lagi kan? Tapi yang tadi disebut oleh Kevin dan juga Reiko, yaitu karbon dioksida. Maksudnya perbandingan tetap gimana sih, Pak? Kalau ini berarti adalah satu atom C ya dan satu atom O, oksigen. Tapi kalau CO2 ini ada satu atom C, satu ya, C ya. O2-nya O2 berarti gimana, Pak? Berarti dua atom O. Kayak gitu. Jadi perbandingannya gitu tetap. Jadi nggak bisa kita tulis karbon monoksida itu CO3 gitu atau C2O2 nggak bisa. Namanya beda. Jadi berkata bahan nih, kalau kita masak mau bikin sesuatu itu takarannya harus pas. Kalau misalnya bandingnya 1:1 berarti misalnya gulanya 1, terus bahan yang lainnya 1 kayak gitu. Sama kayak gini. Kalau di sini berarti karbonnya 1, oksigennya 1 gitu. Pak, maksudnya 1 taunya dari mana?
Nah, di sini nggak ada angkanya nih. Di depan C-nya nggak ada angkanya. Atau di depan O-nya nggak ada angkanya. Maka kita sebut itu 1. Sorry, di belakang. Ya, di belakang. Tapi kalau kayak gini, di belakang O ada angka 2, berarti dia 2 atom O. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ada? Ini yang sederhana nih, sederhana yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dulu. Karbon monoksida, karbon dioksida kita sering dengar nih. Gitu ya. Melalui reaksi kimia gimana sih, Pak? Oke, kalau karbon dioksida, biasanya karbon dioksida kalian dengarnya di mana sih? Silakan. Beda ya karbon monoksida sama karbon dioksida. Saya tanya karbon dioksida dulu. Kalian dengarnya di mana waktu? Pernah dengar nggak? Pernah dengar dan di mana gitu? Pernapasan, betul. Ketika kita menghirup O2, keluar CO2. Ya. Dan biasanya karbon dioksida itu dipakai oleh tumbuhan untuk proses apa? Fotosintesis. Ya, betul. Terbentuk melalui reaksi kimia. Reaksi kimianya karbon dioksidanya ada di sini nih. Di sini, reaksi kimia. Dan itu alami ya. Reaksi kimianya kita alami ya. Nggak mungkin kita bernapas keluarnya CO atau karbon monoksida ya. Kalau karbon monoksida biasanya kita dengarnya di mana? Asap rokok. Ya, benar. Asap rokok, asap kendaraan itu ada karbon monoksida. Betul. Good. Dan itu memang berbahaya karbon monoksida ya. Kalau karbon dioksida kan emang kita mengeluarkan CO2. Dan itu alami, kita nggak bisa menyalahi ya. Kan nggak mungkin kita bernapas keluarnya besi gitu. Ada waktu napas keluarnya besi gitu, besi sama yang lain gitu. Enggak kan, kita pasti keluarnya CO2 dan itu alami. Karbon monoksida ini keluarnya waktu dari tadi ya, rokok ketika dibakar. Nah, reaksi kimia salah satunya adalah dibakar. Makanya tadi Reiko bilang asap asap rokok, Pak. Iya, betul. Kenapa? Karena kalau orang merokok kan dibakar gitu ya. Dan itu ketika ada zat-zat di dalamnya itu yang racun-racunnya ada nikotin, ada tar, ada tembakau dan yang lain, itu ada karbon monoksida yang keluar. Makanya itu salah satunya reaksi kimia adalah dibakar. Tuh. Kalau fotosintesis gimana, Pak? Fotosintesis juga kemungkinan bisa dibilang dibakar karena dia menggunakan sinar matahari, benar ya? Kalau fotosintesis kan tumbuhan butuh sinar matahari. Tuh. Terus, Pak, senyawa itu kayak gimana sih? Nah, senyawa itu ya, senyawa itu salah satu yang lain ya, yang lain itu ada asam klorida. Ya, ada asam klorida. Asam klorida itu dia itu simbolnya HCl. Nah, kalau HCl ini berarti dia berapa atom hidrogen? H ini hidrogen ya. Hidrogen, HCl ini, Cl itu klor ya, klorin. Berapa? Kalau misalnya nggak ada tulisannya berarti dia berapa atomnya? Kalau nggak ada angkanya tadi? Masing-masing 1. Masing-masing 1, berarti 1 atom hidrogen ya
dan 1 atom Cl. HCl ada di mana sih, Pak? HCl itu ada di lambung. Itu sederhana, itu contoh sederhana di lambung. Jadi buat yang kayak saya nih, saya belum sarapan nih, HCl naik gitu ya, itu bisa menyebabkan sakit lambung. Contoh kayak gitu. Terus ada lagi senyawa yang kita sering temukan tapi kita baru tahu itu senyawa adalah ini. Water, water, water lagi water, ya. Water itu senyawanya adalah H2O. Berarti berapa dan berapa? H itu hidrogen, O itu oksigen. Berarti H-nya ada berapa di sini? 2. Oke. Ada 2 atom H dan 1 atom O. ya 1 atom gen. Itu. Lalu ada garam, ya garam dapur. Ini kita kasih contoh-contoh yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Garam dapur ya, garam dapur kita sering temu lah ya, apalagi yang ambil apa namanya, ambil pengolahan gitu, atau misalnya nggak ambil pengolahan tapi di rumah sering masak gitu. At least cuma masak telur misalnya gitu ya, telur dadar atau bisa jadi lapar, telur mata sapi atau apapun itu pasti punya dapat pakai garam dapur. Nah, garam dapur itu ada Na dan Cl. Na itu kemarin ada natrium, Cl itu yang tadi ya, ini klorin ya, klorin. Berarti dia adalah 1 atom Na, natrium, dan ya 1 atom Cl, klorin. Dan masih banyak lagi ya. Terakhir deh, terakhir. Terakhir ada yang namanya glukosa. Glukosa itu apa sih, Pak? Glukosa itu gula. Ya, glukosa itu salah satu jenis gula. Biasanya kalau fotosintesis itu dia kan butuh air sama butuh karbon dioksida. Nanti hasilnya adalah glukosa dan juga oksigen. Dia mempunyai simbol senyawa ini. Nah, kira-kira ada atom apa aja di situ? Silakan. Ada atom apa aja dan berapa? Silakan. Atom berapa? Ada atom apa aja di situ? C punya siapa? C? C? C itu punya karbon. H punya Hidrogen. hidrogen. O? Oksigen. Oke, karbonnya ada berapa? 6 6. ya. 6 ya. Di sini 6 ya. 6 C. H-nya 12. Oksigennya? 6. Oke, 6 oksigen. Gitu, itu sederhana. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
Oke. Nggak ada? Mari kita lanjut. Ya, mari kita lanjut. Lanjutnya gimana? Nah, ternyata senyawa itu ada dua. Senyawa itu ada dua. Yang pertama senyawa organik. Ada organik. Organik ini senyawanya itu terdiri atas ya, tersusun atas unsur karbon dan hidrogen. Karbon itu tadi C ya, dan hidrogen atau H sebagai komponen utamanya. Kalau anorganik itu dia terdiri atas ya, tersusun atas atom logam dan non logam. Jadi dicampur lah, kira-kira begitu. Misalnya apa sih anorganik? Anorganik itu contohnya CO2. Gitu. Kalau organik contohnya tadi ada air ya. Ada di sini itu ada metana ya. Metana itu apa sih Pak metana? Nah, metana itu dia CH4. CH4. Pokoknya dia cuma ada C dan H doang. Kalau yang lain paling ya yang organik ini yang lain selain karbon dan hidrogen ada sulfur, fosfor dan nitrogen, tapi jarang. Tapi biasanya yang paling sering adalah C dan H aja. Kalau anorganik dia tersusun atas logam dan non logam. Jadi kamu lihat tuh di situ ada logamnya nggak? Kalau ada logamnya dia anorganik. Logam itu yang kayak gimana sih Pak? Kemarin itu contohnya kayak besi, logam. Emas, logam. Tembaga, aluminium, dan lain-lain. Ya, logam dan logam. Oke. Senyawa dia punya sifat ini. Ya, dia punya sifat penyusunnya itu udah hilang. Sifat-sifat unsur penyusunnya itu tidak ada. Ya, unsur penyusun tidak ada. Penyusunnya tidak ada. Contoh. Tadi masih ingat? Nggak? Garam dapur itu apa tadi? Garam dapur tadi ininya apa? Unsurnya ada apa aja? Garam dapur itu NaCl. Oke ya, natrium klorida. Unsur Na itu adalah zat berbahaya. Sementara Cl itu zat beracun. Zat berbahaya dan beracun. Tapi ketika masuk jadi reaksi kimia dan garam dapur, ada yang keracunan garam dapur? Pernah kedengeran orang keracunan dari garam dapur? Nggak ada. Nggak ada kan? Kenapa? Karena zat berbahaya, karena si sifat natrium A-nya dan sifat Cl-nya udah nggak ada. Kan nggak ada ya, misalnya saya lagi masak telur dadar nih, ya, pakai garam dapur, ya biasanya ditabur gitu ya, disuir, terus dimasak. Tiba-tiba waktu saya makan telurnya, terus saya keracunan garam dapur gitu.
Nggak ada kan? Ada yang kalau lagi misalnya lagi masak gitu pakai garam dapur, terus kita cium garamnya, tiba-tiba kita langsung rusak ininya, langsung rusak hidungnya, ada napasnya langsung nggak bisa, nggak kan? Tuh. Cl itu biasanya ada di pemutih, klor itu biasanya di pemutih. Nah itu zat berbahaya. Tapi kalau digabung jadi garam dapur, nggak berbahaya dan nggak beracun. Tuh. Oh bisa Pak? Iya, karena kan nggak ada ya keracunan garam dapur nggak ada, saya belum pernah dengar. Satu lagi, yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari tadi ada air, betul ya? Air itu tadi lambangnya apa? Gimana? Tulisan air? H2O. H2O. Oke. Hidrogen itu dia itu mudah terbakar. Oksigen itu dibutuhkan dalam pembakaran. Jadi kalau misalnya api nyala dia butuh oksigen. Dibutuhkan untuk pembakaran. Makanya beberapa kasus kalau misalnya saya baca berita atau nonton berita, kita sering kena kasus kita sering mendengar bahwa kalau lagi kebakaran, orang itu biasanya sesak napas. Susah napas, benar ya? Sampai akhirnya mungkin ada yang pingsan atau bahkan sampai ada yang meninggal dunia saat itu. Tapi dari situ kita belajar bahwa sebenarnya oksigen itu dibutuhkan untuk pembakaran. Jadi kalau misalnya kita nyalain korek gitu atau nyalain gas gitu, itu pasti ada oksigennya di situ. Api tidak mungkin nyala kalau nggak ada oksigen. Tuh. Nah, tadi mudah terbakar. O dibutuhkan dalam pembakaran. Nah, kok air bisa sih memadamkan api? Iya kan? Logika nggak? Kan tadi katanya H itu mudah terbakar. Sama kayak gini deh. Ini ada plastik. Ya, ini plastik. Saya kasih ke api, kebakar nggak? Bakar kan? Karena plastik ini mudah terbakar. Ya. Sama kayak hidrogen tadi mudah terbakar. Tapi ketika dikasih ke air, kasih jadi air, kok bisa sih madamin api? Ya itu tadi, karena sifat penyusunnya udah nggak ada. Sifat unsur penyusunnya udah nggak ada. Ini udah hilang tuh si mudah terbakar, dibutuhkan untuk pembakaran tuh udah hilang. Gitu. Besok kita akan coba ya, saya akan coba bikin saya akan coba tampilkan praktikumnya ya untuk untuk senyawa ini. Besok juga kita akan bahas campuran. Bedanya apa sih mereka berdua?